Tak sangka kau ni boleh buat macam tu. Aku ingat dia tu BFF sejati. Selamat datang ke pertandingan memasak antara Bobo Boy dan Kuali. Mulakan sekarang. Bobo Boy kuasa 5. Wah! Aku kalah sajalah. Boleh tidak? Resepi tom yum kamu lawan resepi tom yum aku. Boy. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah... Bobo Boy Galaxy Story episode kedua menjadi salah satu episode yang sangat kontroversi. Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan cerita yang terjadi dalam versi animasi yang jauh berbeda dengan cerita dalam versi komik. Di dua konten sebelumnya, Nat sudah bilang jika hal itu dilakukan Monster bukan tanpa alasan, dan sebaiknya kalian menonton konten Nat sebelumnya sehingga kalian bakal paham alasan kenapa Monster merubah banyak sekali cerita dalam Bobo Boy Galaxy Story episode kedua. Dan di konten kali ini, Nat akan membahas perbedaan cerita antara versi komik dan versi animasi pada Bobo Boy Galaxy Story episode 2. Jadi biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Bobo Boy Galaxy Story episode 3, Resepi Warisan Terulung. Perbedaan cerita antara versi komik dan versi animasi. Let's check this out. Yay! Yang pertama, Adudu dan Prob. Seperti yang kalian tahu, di awal scene kita diperlihatkan Adudu yang sedang menyelesaikan alat replikasi teleportasi bersama Prob dan komputer. Yang kemudian Adudu pergi menyusul Bobo Boy ke planet Rimbara. Ya, lebih tepatnya ke orbit planet Rimbara yang kemudian ditabrak oleh Lily. Nah, sebenarnya jika kalian membaca komik Boy Galaxy musim 2, tidak ada yang salah dan tidak ada yang berubah dengan adegan ini. Namun lebih tepatnya adegan ini timelinenya dipindah, yang dimana dalam cerita versi komik Adudu dan Prob pergi ke planet Rimbara saat Bobo Boy dan kawan-kawan sedang pergi menuju ke pokok kelapa langit. Yang sebelumnya Bobo Boy emang sudah ada di planet Rimbara. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Adudu dan Prob pergi ke planet Rimbara bersamaan dengan Bobo Boy yang sedang pergi ke planet Rimbara. Yang intinya tuh Adudu datang lebih awal dalam ceritanya yang dianimasi dibandingkan yang cerita di komik. Selain itu, ada perubahan plot yang terjadi saat Bobo Boy pergi ke planet Rimbara. Sangat terlihat jelas jika ada perubahan yang signifikan dengan tujuan Bobo Boy dan kawan-kawan pergi ke planet Rimbara. Yang dimana dalam versi komik, Bobo Boy dan kawan-kawan pergi ke planet Rimbara dengan tujuan untuk mengantar para penduduk Cendawan pulang ke rumah mereka di planet Rimbara. Yang dimana saat berkunjung ke desa Cendawan, Bobo Boy mendapatkan informasi mengenai kuasa balak sehingga dia berambisi untuk mendapatkannya. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Bobo Boy dan kawan-kawan sengaja datang ke planet Rimbara. Yang itu karena Tokasa yang memberikan informasi mengenai kuasa elemental balak yang kemungkinan bisa didapatkan oleh Bobo Boy dengan cara menemui seorang alien, yaitu Guru Gaharum. Ya, walaupun ceritanya memang berbeda, tapi plot intinya tetap sama. Yang ini dikarenakan scene kaum Cendawan yang tidak dianimasikan, yang justru mereka malah hadir di scene tambahan backstory dari King Balakung. Berikutnya ada perubahan dalam story King Balakung dan kondisi planet Rimbara, yang dimana jika kalian pembaca komik Bobo Boy Galaxy musim 2, kalian pasti sadar dengan perubahan yang terjadi dalam penceritaan backstory dari King Balakung. Yang dimana dalam versi cerita di komik, Bobo Boy dan kawan-kawan mendapatkan informasi soal King Balakung dari Cendatu, dan semuanya dijelaskan di desa Cendawan di planet Rimbara di dalam pohon sejarah King Balakung. Sedangkan dalam cerita versi animasi itu dirubah, yang dimana Bobo Boy dan kawan-kawan mendapatkan informasi soal King Balakung dari angkasa, dan semuanya dijelaskan dalam pesawat angkasa Lily. Dan terlihat juga gambar yang ada di pohon sejarah King Balakung versi komik ditampilkan di layar. Dan ada penambahan scene juga yang memperlihatkan sejarah King Balakung yang memimpin Rimbara
dengan damai sebelum berakhir di tangan Kataka. Selain itu, ada beberapa dialog yang harusnya dilakukan di desa Cendawan, namun diubah dan dipindahkan ke scene di dalam kapal angkasa Lily. Ya, seperti Gopal yang menyangka Boboiboy akan menyerap kuasa elemental balak dari planet Rimbara, terus kondisi planet Rimbara yang berubah jadi tandus, dan lain sebagainya. Yang hal ini tuh dilakukan karena adegan Boboiboy dan kawan-kawan yang pergi ke desa Cendawan dihapus, yang disebabkan karena durasi episode yang terbatas. Lanjut ke scene pengintaian Kuali. Dikarenakan scene di desa Cendawan tidak dianimasikan, jadi ada perubahan cerita yang terjadi saat Boboiboy dan kawan-kawan diintai Kuali, yang dimana dalam cerita versi komik, Boboiboy dan kawan-kawan mulai diawasi oleh Kuali dari desa Cendawan. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Boboiboy dan kawan-kawan diawasi Kuali saat Boboiboy dan kawan-kawan menuju pohon tempat Guru Gaharum berhibernasi. Setelahnya, ada perubahan cerita saat pengenalan karakter Kuali. Buat kalian yang sudah membaca komik Boboiboy Galaxy musim 2, kalian pasti sadar jika cara pengenalan Kuali di animasi sangat jauh berbeda dari cerita yang ada di komik. Yang dimana dalam cerita versi komik, Kuali pertama kali memperkenalkan diri saat Boboiboy, Gopal, Feng bertarung bersama Borolangkas Brothers, dimana dalam komik Kuali digambarkan sebagai karakter yang kocak, yang mengaku sebagai murid Guru Gaharum yang diutus untuk membantu Boboiboy dan kawan-kawan untuk mendapatkan bahan-bahan masakan yang langka. Sehingga dalam versi komik, Boboiboy dan kawan-kawan mencari sendiri informasi mengenai bahan-bahan langka tersebut. Sedangkan dalam versi animasi, Kuali pertama kali memperkenalkan diri ke Boboiboy dan kawan-kawan saat Boboiboy baru memulai pencarian bahan-bahan langka. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Guru Gaharum yang diutus untuk membantu Boboiboy dan kawan-kawan. Yang padahal dalam versi komik, Kuali tidak langsung bertemu dengan Yaya dan Ying. Namun untuk perubahan ini Nat tidak mempermasalahkannya. Yang Nat rasa cerita di animasi jauh lebih logis. Itu karena Kuali memiliki informasi penting soal tempat dari bahan-bahan masakan langka yang ada di planet Rimbara. Yang hal ini wajar saja terjadi karena Kuali itu penduduk dari planet Rimbara yang tentunya lebih mengenal baik tempat-tempat yang ada di planetnya sendiri. Dan penggambaran Kuali di animasi terlihat jauh lebih perfect dan hebat dibandingkan versi yang komik, yang dimana sisi konyol dari Kuali ini belum diperlihatkan. Dan banyak yang berkomentar, padahal kan Kuali itu tahu tempat bahan-bahan langka itu, kenapa Kuali perlu memanfaatkan Boboiboy, tidak mengambil bahan-bahan itu sendiri? Ya, jawabannya simple sih. Jika si Kuali itu bisa melakukannya sendiri, pasti si Kuali sudah melakukannya sejak dari dulu. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Karena perubahannya tuh banyak banget, jadi kita memutuskan untuk membaginya menjadi 2 part atau mungkin beberapa part. Oke? Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye! Semangatlah berkali frekuensi yang